Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita bahas sesi ke-14 mata kuliah PPM ya. Hari ini topik kita adalah konsep persiapan sosial, partisipasi dan kaderisasi di dalam PPM. Oke, ada beberapa persiapan sosial. Yang pertama adalah tahap pengenalan masyarakat, yang kedua tahap pengenalan masalah, dan yang ketiga tahap penyadaran masyarakat. Oke, kita bahas yang pertama adalah tahap pengenalan masyarakat. Jadi di tahap awal ya, datang ke masyarakat dengan hati terbuka, tanpa ada prasangka, tanpa sikap a priori. Sikap a priori ini adalah sikap yang yang sudah menghakimi gitu, atau yang sudah ada, padahal kita belum tahu gitu ya. Jadi sudah ada persepsi duluan gitu ya, seperti itu. Jadi kita datang ke masyarakat selaku fasilitator ya, tanpa ada prasangka apapun dulu gitu ya. Jadi hatinya dengan hati yang terbuka gitu, sehingga kita bisa menerima masyarakat dengan lebih baik gitu. Nah, sebaiknya pada tahap pengenalan masyarakat ya, jalur yang ditempuh adalah jalur formal, yaitu kita melalui sistem pemerintahan setempat ya, atau melalui jalur non formal, yaitu melalui tokoh masyarakat atau tokoh agama. Jadi tidak langsung ke masyarakat. Jadi kita lakukan dulu advokasi, melakukan pendekatan melalui jalur formal, yaitu misalnya kita mendekati melakukan pengenalan kepada kepala desa misalnya gitu ya. Kemudian kalau jalur non formal ya misalnya dengan ulama di setempat gitu ya, tokoh agama di desa tersebut gitu, atau tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut gitu, orang yang ditokohkan gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena di Indonesia itu sistem yang dianutnya adalah sistem paternalistik gitu. Dimana sistem paternalistik ini biasanya itu mengikuti tokoh gitu ya, mengikuti tokoh. Jadi sebaiknya harus kita gunakan jalur formal atau non formal tadi gitu ya, tidak langsung turun ke masyarakat, tapi kita dekatin dulu, advokasi terlebih dahulu kepada kepala desa atau kepada tokoh masyarakat atau tokoh agama di setempat ya. Gitu. Kemudian dengan melalui jalur formal dan jalur informal, maka diharapkan penyebaran gagasan dari program yang ingin dijalankan itu dapat dilakukan secara efektif. Kenapa? Karena masyarakat setempat akan lebih manut, akan lebih nurut kepada tokoh masyarakat, kepada tokoh agama, atau kepada kepala desanya misalnya gitu ya, dibandingkan dengan kita seorang fasilitator misalnya. Meskipun misal fasilitatornya itu adalah seorang profesor misalnya dari perguruan tinggi yang terkenal gitu ya, misalnya seperti itu. Tetapi buat mereka kan lebih mendengarkan apa yang dikatakan kepala desa, apa yang dikatakan oleh tokoh agama, apa yang dikatakan oleh tokoh masyarakat setempat gitu. Jadi karena di Indonesia itu masih menganut sistem paternalistik gitu ya. Sehingga dalam tahap pengenalan dengan masyarakat, proses ini harus terlebih dahulu dilakukan gitu ya. Jangan langsung ke masyarakat menjelaskan program segala macam ya, tapi kita harus terlebih dahulu melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat maupun tokoh agama, baik secara formal maupun jalur informal ya. Tahap yang kedua adalah tahap pengenalan masalah ya. Nah, di tahap ini petugas dituntut untuk mampu mengenal masalah yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri apa. Ya, jadi harus bisa mengenali dengan baik ya kondisi masyarakat, baik kebutuhannya maupun potensi yang ada. Lalu untuk dibutuhkan interaksi yang mendalam dengan anggota masyarakat sehingga bisa menggali kebutuhan yang dirasakan. Ya, jadi perlu ada interaksi ya, kalau perlu kita lakukan diskusi ya, FGD misalnya, untuk menggali masalah yang dirasakan oleh masyarakat itu apa ya, kebutuhannya apa sih gitu. Kalau tanpa adanya interaksi ya kita tidak bisa menggali ya mengenai kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat. Pada saat proses pengenalan masalah, mungkin petugas akan menemukan beberapa masalah yang dianggap cukup penting. Nah, untuk menyelesaikan perlu dilakukan prioritas. Jadi gini ya, pada saat kita masuk ke suatu desa misal, kemudian kita melakukan proses pengenalan gitu ya, pengenalan ke tokoh masyarakat gitu ya, tokoh agama, misalnya tokoh pemerintahan di setempat gitu ya. Kemudian setelah itu kita punya program apa,
kita coba menggali, melakukan interaksi dengan masyarakat supaya bisa mendapatkan informasi masalah atau kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat tersebut, gitu, oleh masyarakat di desa tersebut. Nah, biasanya teman-teman kalau misalnya di suatu masyarakat, suatu desa banyak kepala gitu ya, banyak individu, itu jelas mereka punya masalah yang berbeda-beda gitu ya. Status sosial juga mungkin akan mempengaruhi kebutuhan gitu ya. Kemudian dari segi pendidikan dan segala macam juga mungkin kebutuhan setiap orang itu berbeda gitu ya. Sehingga dari interaksi, dari diskusi yang dilakukan ya antara petugas fasilitator dengan masyarakat itu bisa jadi lebih dari satu masalah yang didapatkan. Misalkan ada yang mengatakan masalahnya adalah tentang perbaikan jalan, kesehatan, pendidikan, banyak gitu ya masalah-masalah yang diungkapkan oleh masyarakat, atau misalnya didapatkan sini berbagai banyak jenis penyakit yang ada di desa ini misalnya gitu kan, banyak tuh gitu. Jadi masalahnya nggak mungkin satu, pasti akan lebih dari satu. Nah, sekarang bagaimana kita menjalankan program terkait dengan kebutuhan atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat ya. Misalnya kita coba mendata masyarakat di desa ini penyakit apa sih yang yang banyak terjadi, misalnya fasilitatornya dari kesehatan gitu. Kemudian pasti kan setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda gitu. Ada yang mengatakan mungkin DBD, ada mungkin yang masalah di sini tuh batuk ISPA misalnya, atau diare atau gizi buruk gitu ya. Pasti kan lebih dari satu gitu, dan berbeda-beda permasalahan tersebut yang dialami oleh setiap orang gitu. Nah, sekarang program mana yang mau kita jalankan? Kebutuhan mana yang akan kita selesaikan? Maka kita terlebih dahulu perlu melakukan membuat prioritas masalah. Ya, membuat prioritas masalah dari masalah yang sudah ada, yang sudah dikumpulkan, akan dibuat suatu skala prioritas. Mana dulu sih yang harus kita lakukan gitu, atau mana dulu sih yang harus segera diselesaikan gitu ya. Nah, ada beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan dalam menyusun suatu prioritas penyelesaian masalah gitu ya. Yang pertama dilihat dari beratnya masalah. Ya, seberapa jauh sih masalah tersebut dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat? Ya, dilihat dari beratnya masalah. Misalnya di dalam masyarakat terdapat beberapa penyakit, contohnya tadi, misalnya ada DBD, ada batuk pilek gitu kan. Oh, misalnya dilihat beratnya masalah buat masyarakat seperti apa. Oh, DBD nih, kalau masyarakat kena DBD gitu, penularannya cepat, kemudian juga masyarakat itu menjadi aktivitasnya menjadi terganggu gitu ya, kan mereka mengalami demam, perlu dirawat misalnya di rumah sakit gitu ya. Jadi sakit DBD ini mengganggu aktivitas mereka gitu ya. Nah, penyebarannya juga cepat. Kemudian ada lagi misalnya sakit batuk pilek ISPA misalnya gitu. Oh, ISPA bagaimana nih berat masalah ISPA untuk masyarakat? Oh, ternyata masyarakat meskipun batuk pilek misalnya masih bisa beraktivitas, tidak sampai perlu dirawat di rumah sakit misalnya gitu kan. Gitu. Nah, sehingga kita menimbang ya, mempertimbangkan masalah mana sih yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Sakit DBD atau batuk pilek misalnya gitu ya. Maka dilihat dari beratnya, oh DBD ini lebih berat kasusnya gitu kan, masyarakat penularannya cepat gitu kan. Kemudian juga dari DBD ini juga aktivitas masyarakat terganggu, penderitanya bahkan mungkin sampai harus dirawat di rumah sakit ya, menggunakan biaya yang cukup besar gitu, sehingga DBD menjadi lebih diprioritaskan gitu ya untuk diselesaikan dibandingkan dengan sakit batuk pilek misalnya seperti itu. Itu ya, yang pertama pertimbangannya adalah beratnya masalah. Lalu yang kedua, kemudahan mengatasi masalah. Kita lihat lebih mudah yang mana gitu ya yang harus diselesaikan. Nah, perlu dipertimbangkan pula masalah mana yang paling mudah diatasi. Ya, misalnya kalau masalah itu urgent banget tapi terlalu sulit untuk diselesaikan, ya kita lihat di skala berikutnya mana gitu ya. Urutan kedua mana? Misal di daerah penghasil pasir dan batu, ya misal di desa A, dia menghasilkan pasir dan batu. Masalah yang dihadapi itu adalah rumahnya masyarakat tuh banyak rumah yang sudah nggak layak misalnya gitu ya. Tapi juga status gizinya juga nggak baik juga gitu. Yang mana yang mau diselesaikan dulu? Ya, kalau lihat dari dari sumber daya yang ada, berarti kan dia lebih mudah untuk memperbaiki rumah gitu dibandingkan dengan perbaikan gizi misalnya itu. Atau yang balik lagi ke contoh yang tadi DBD dan batuk pilek misal DBD ini penyebabnya adalah
Selain tadi masalahnya berat ya, kita lihat dari sudut pandang kemudahan mengatasi masalah. Misal, ISPA ini disebabkan karena desa A itu letaknya itu di dekat pabrik apa ya, misalnya pabrik semen misalnya gitu kan, sehingga masyarakat tuh gampang batuk pilek gitu kan, menyelesaikannya lebih sulit dibandingkan dengan DBD. Misalnya DBD itu masalahnya itu karena kan lingkungan ya kalau DBD, sehingga bisa lebih mudah diselesaikan gitu, lebih mudah diatasi dengan mencanangkan program 5M 3M sekarang tuh ya kan. Kemudian memberantas jentik-jentik nyamuk misalnya gitu kan. Itu kalau kita lihat dari besaran dari kemudahan mengatasi masalahnya, berarti DBD juga lebih mudah gitu misalnya seperti itu. Jadi dilihat kondisinya ya. Kalaupun dia masalahnya berat banget, tetapi ternyata skala penyelesaian kemudahan mengatasi masalahnya dia paling sulit, ya mungkin kita bisa menurunkan ke masalah yang kedua gitu. Kita lihat seperti itu ya. Dilihat juga tidak hanya dari berat masalah, tapi juga dari kemudahan mengatasi masalah. Kemudian pertimbangan yang ketiga itu adalah pentingnya masalah bagi masyarakat. Ya. Nah, pada tahap ini yang berperan ialah subjektivitas dan budaya setempat. Masalah daerah dengan fanatisme agama yang kuat, maka usaha yang berkaitan dengan bidang keagamaan akan dianggap lebih penting dibandingkan dengan hal lainnya gitu ya. Misalnya gini, misalnya masyarakatnya tuh agamis banget, kemudian masjid rusak, jalanan juga rusak, maka dia akan memprioritaskan memperbaiki masjid dulu dibandingkan memperbaiki jalan. Itu juga berpengaruh ya. Kemudian banyaknya warga yang merasakan masalah tersebut. Nah, ini juga pertimbangan yang terakhir, banyaknya warga merasakan masalah tersebut. Ya, jadi kalau misalnya nih sakit, misalnya masalah di desa A ditemukan penyakit DBD, ISPA, kemudian diare, kemudian cancer misalnya. Cancer kan ini angka kematiannya sangat tinggi misalnya gitu ya. Tapi yang merasakan sakit itu hanya sedikit gitu ya, 1-2 orang. Sedangkan misalnya kasus DBD misalnya, DBD itu kasusnya banyak orang yang bisa mengalami itu gitu ya. Yaitu dilihat berapa banyak warga yang bisa merasakan masalah tersebut ya. Atau contoh lainnya adalah usaha perbaikan gizi. Perbaikan gizi jika dilakukan di desa yang banyak balitanya gitu. Karena apa? Karena makin banyak balita kan masih banyak kemungkinan masyarakat yang akan merasakan masalah dari gizi ini gitu. Oke, lalu kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu tahap tahap ketiga ya. Tahap yang kedua pengenalan masalah, yang ketiga adalah tahap penyadaran masalah. Tadi yang pertama kan pengenalan sosial ya. Baik, dalam tahap penyadaran masyarakat, tujuan di tahap yang ketiga ini adalah supaya masyarakat ini bisa sadar. Sadar untuk apa? Sadar mengenai keadaan dan kebutuhan mereka. Ya, jadi masyarakat sadar apa sih yang diperlukan oleh masyarakat? Masalah yang mereka hadapin apa sih? Kebutuhannya mereka itu apa sih? Gitu, supaya mereka sadar itu. Lalu yang kedua, perlunya mereka ikut serta memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi masyarakat harus merasa, oh ya saya harus terlibat nih karena saya saya juga mengalami masalah ini supaya bisa teratasi gitu kan. Lalu masyarakat juga dibuat sadar tentang potensi yang mereka miliki gitu. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan kegiatan dalam bentuk diskusi, penyuluhan, survei, ya kan? Karena kan tadi kita menggali informasi gitu. Mungkin kalau masyarakat cuma sendirian dia bingung apa yang dihadapi masalah desa kita gitu kan, nggak tergali. Tapi kalau misalnya dengan satu kelompok kita buat satu diskusi gitu ya, jadi banyak tuh masalah yang mungkin bisa akan up gitu ya, seperti itu. Bisa juga dengan penyuluhan ya, dengan survei gitu, lihat lapangan seperti apa. Lalu dalam usaha penyadaran diperlukan pengarahan ya, supaya masyarakat ini menjadi sadar akan sesuatu hal yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kelebihan atau potensi apa yang mereka miliki gitu. Nah, sifat paternalistik yang ada di masyarakat dapat dimanfaatkan dengan cara menggunakan jalur kepemimpinan setempat, yaitu jalur formal tadi untuk bisa memberikan motivasi kepada masyarakat. Ya, misalnya gini, karena tadi ya masyarakat kita itu penganut paternalistik ya, jadi menokohkan seseorang gitu ya. Dan orang yang dianggap ditokohkan tersebut, apakah itu pemimpin setempat ya, kepala desa misalnya,
atau tokoh masyarakat atau tokoh agama gitu. Mereka cenderung lebih mengikuti orang yang mereka tokohkan gitu. Oke, kita masuk ke yang kedua ya, yaitu konsep partisipasi. Ada konsep partisipasi ini, dalam konsep partisipasi ini ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah cosmetic label. Cosmetic label ini sering digunakan agar proyek yang diusulkan atau program yang diusulkan terlihat lebih cantik ya, sehingga lembaga donor maupun pihak pemerintah mau membiayai proyek tersebut atau membiayai program tersebut. Ya, jadi kalau misalnya kita mau mengajukan suatu kegiatan atau suatu program kan biasanya kita buat dalam suatu proposal misalnya gitu kan. Nah, kita dibuat sedemikian rupa supaya apa yang disajikan itu terlihat baik gitu, terlihat bagus, program tujuannya bagus, tidak hanya sebagai dari covernya aja yang bagus gitu, tapi isi poin-poin tujuan segala macam pelaksanaan juga baik gitu, bagus gitu ya. Sehingga pada saat kita mencari donor dana gitu atau mencari sponsor misalnya gitu, itu akan menjadi lebih mudah, banyak akan lebih tertarik gitu. Lalu copting practice. Copting practice ini digunakan untuk memobilisasi tenaga-tenaga tingkat lokal dan mengurangi pembiayaan proyek ya. Jadi kalau ada tenaga-tenaga di setempat yang bisa kita manfaatkan, itu bisa kita gunakan ya untuk memaksimalkan pelaksanaan program ya, supaya tidak mengambil pembicara-pembicara dari luar misalnya, atau tenaga-tenaga tambahan dari luar gitu ya, sehingga bisa membantu mengurangi pembiayaan proyek atau pembiayaan program yang dilakukan. Lalu yang ketiga adalah empowering process ya. Dimaknai sebagai suatu proses yang memampukan masyarakat lokal untuk melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, serta mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah apa yang mereka pilih, yaitu empowering process. Oke, kita masuk ke kaderisasi. Kaderisasi merupakan hal penting bagi sebuah organisasi karena merupakan inti dari kelanjutan perjuangan organisasi ke depan. Jadi suatu organisasi nggak punya kaderisasi, nggak punya penerus gitu ya. Sehingga kaderisasi ini menjadi suatu hal yang sangat penting gitu. Ya tadi, karena tanpa kaderisasi maka suatu organisasi akan sulit untuk bergerak, sulit untuk menjalankan suatu program-program ya. Kaderisasi adalah sebuah keniscayaan mutlak membangun struktur kerja yang mandiri dan berkelanjutan ya. Jadi perlu mengkader. Misalnya jadi tidak dia terus gitu. Jadi ada pengkaderan gitu ya. Fungsi dari kaderisasi adalah mempersiapkan calon-calon atau embrio yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi. Kader suatu organisasi adalah orang yang telah dilatih dan disiapkan dengan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu sehingga dia memiliki kemampuan yang di atas rata-rata orang umum. Ini kaderisasi ya. Oke, kita lihat. Pandangan umum mengenai kaderisasi suatu organisasi dapat dipetakan menjadi 2 ikon secara umum. Yang pertama adalah pelaku kaderisasi ya, ini secara subjek, dan juga sasaran kaderisasi, objek gitu ya. Subjek atau pelaku kaderisasi sebuah organisasi adalah individu atau kelompok orang yang dipersonifikasikan dalam sebuah organisasi dan kebijakan-kebijakan yang melakukan fungsi regenerasi dan berkesinambungan tugas-tugas organisasi. Ya. Lalu yang kedua, sasaran kaderisasi atau objek. Objek dari kaderisasi dengan pengertian lain adalah individu-individu yang disiapkan dan dilatih untuk meneruskan visi dan misi organisasi. Sifat sebagai subjek dan objek dari proses kaderisasi ini sejatinya harus memenuhi beberapa fondasi dasar dalam pembentukan dan pembinaan kader-kader organisasi yang handal, cerdas dan matang secara intelektual dan psikologis. Jadi secara umum ada 2 ya, ada yang pelaku kaderisasi dan sasaran kaderisasi. Pelaku kaderisasi ini adalah orang-orang yang bertugas untuk mengkader, untuk menjadikan seseorang itu menjadi kader gitu ya. Sedangkan sasaran kaderisasi adalah orang-orang yang dipersiapkan gitu ya untuk bisa menjadi kader, dipersiapkan oleh pelaku kaderisasi gitu. Apa sih peran kaderisasi? Yang pertama adalah pewarisan nilai-nilai organisasi yang baik. Ya, proses transfer nilai adalah suatu proses yang memindahkan sesuatu atau nilai dari suatu orang ke orang lain. Ini definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Nilai-nilai ini bisa berupa hal-hal yang tertulis atau sudah tercantum dalam aturan-aturan organisasi, dalam ADART-nya gitu, dalam aturan-aturan yang lain gitu ya, maupun nilai yang tidak tertulis atau budaya-budaya baik yang terdapat dalam organisasi. Misalnya dibiasakan berdiskusi gitu ya. Seperti itu. Lalu peran yang keduanya adalah menjamin keberlangsungan organisasi. Ya, dalam menjamin kelangsungan organisasi ini, organisasi yang baik adalah organisasi yang mengalir. Yang berarti dalam setiap perjalanan waktunya itu ada generasi yang pergi dan ada generasi yang datang. Jadi artinya enggak dia aja gitu. Ya, jadi misalnya dalam satu organisasi yang biasa mengerjakan, ada orang si A yang selalu ditunjuk sebagai sekretaris karena dia bisa mengerjakan berbagai macam gitu ya. Nah, si A ini harus bisa mengkader orang lain gitu supaya pada saat dia sudah berhenti atau dia ada kendala itu ada orang yang bisa mengerjakan. Jadi nggak si A terus gitu. Nah, keberlangsungan organisasi dapat dijamin dengan adanya sumber daya manusia yang menggerakkan. Jika sumber daya manusia tersebut hilang, maka dapat dipastikan bahwa organisasinya pun akan mati. Ya, suatu organisasi harus ada kaderisasi. Ya, sehingga ada penerus gitu, intinya gitu. Regenerasi berarti proses pergantian dari generasi lama ke generasi yang baru, yang termasuk di dalamnya adalah pembaruan semangat. Kemudian juga kaderisasi ini juga sebagai sarana belajar bagi anggota, ya, di mana anggota bisa mendapatkan pendidikan di luar bangku atau di luar pendidikan formal ya, karena organisasi itu dipelajari di luar kelas gitu ya, misalnya dari pengalaman-pengalaman, kegiatan-kegiatan gitu. Oke, jadi bisa sebagai sarana belajar. Lalu kita lihat posisi kaderisasi ya. Ada dua posisi untuk kaderisasi ini, yang pertama strategis dan yang kedua adalah vital. Posisi strategis ini yaitu rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Dan perlu adanya perencanaan yang matang dalam organisasi agar tujuannya tercapai. Salah satunya adalah kaderisasi yang baik. Bila kaderisasinya baik, berarti internal organisasinya juga baik. Ya, bila internal kaderisasinya baik, maka tujuan organisasi bisa dicapai dengan mudah dan bisa ekspansi ke wilayah eksternal, gitu ya. Lalu posisi vital. Posisi vital ini menunjukkan urgensi dari kaderisasi, pentingnya kaderisasi ya. Kenapa? Karena jika kaderisasinya mati, cepat atau lambat organisasi pun akan mati karena organisasi tidak berkembang dan tidak mampu mengaktualisasikan dirinya, nggak ada generasi penerusnya gitu. Fungsi kaderisasi yang pertama adalah melakukan rekrutmen anggota baru. Ya, penanaman awal nilai organisasi agar anggota baru bisa paham dan bergerak menuju tujuan organisasi. Yang kedua, menjalankan proses pembinaan, penjagaan, dan pengembangan anggota. Ya, di mana membina anggota dalam setiap pergerakannya, menjaga anggota dalam nilai-nilai organisasi, dan memastikan anggota tersebut masih sepaham dan satu tujuan. Ya, lalu mengembangkan skill dan knowledge anggota agar semakin kontributif. Ya, diberikan pendidikan, pelatihan-pelatihan, misalnya seperti itu. Ada beberapa aspek dari kaderisasi. Yang pertama adalah fisikal, yaitu kesehatan. Yang kedua spiritual, keyakinan, agama, nilai. Lalu mental ya, meliputi moral dan etika, soft skill, kepedulian. Lalu intelektual, meliputi wawasan, keilmuan, dan keprofesian. Serta manajerial, yaitu keorganisasian dan kepemimpinan. Ini aspek-aspek di dalam kaderisasi ya. Kesehatan, kita berupaya supaya kader suatu organisasi itu dalam kondisi yang sehat ya, memiliki nilai-nilai yang baik yang searah satu visi dengan organisasi gitu ya. Oke, bentuk kaderisasi ada dua ya, ada kaderisasi pasif dan ada kaderisasi aktif. Nah, kaderisasi pasif ini dilakukan secara insidental ya, secara begitu saja gitu ya, dan merupakan masa untuk kenaikan jenjang anggota. Lalu pada momen ini anggota mendapatkan pembinaan learning to know dan sedikit learning to be. Ya, mendapatkan pembinaan, pelatihan ya supaya kita belajar untuk tahu dan juga belajar untuk menjadi sesuatu. Lalu pembinaan pasif sangat penting dan efektif dalam pembinaan dan penjagaan dari proses kaderisasi. Yang kedua adalah kaderisasi aktif, yaitu kaderisasi yang bersifat rutin dan tidak abstrak.
atau tidak jelas gitu ya, sedikit abstrak. Karena pada kaderisasi ini anggotanya mencari sendiri materinya, jadi tidak sudah ditentukan gitu, tidak ditentukan terlebih dahulu gitu. Pada momen ini anggota mendapatkan pembinaan learning to know, learning to do, dan learning to be ya secara sekaligus. Maka dalam hal ini sangat penting untuk dipahami bahwa setiap rutinitas kegiatan haruslah memberdayakan potensi anggota sekaligus menjadi bentuk pembinaan dan pengembangan aktif bagi anggota. Jadi dalam satu organisasi, misal dalam satu organisasi apa ya, Karang Taruna misalnya dalam satu desa, ketika akan mengadakan suatu kegiatan, misalnya kegiatan 17 Agustus misalnya gitu, atau kegiatan pengobatan secara gratis misalnya gitu kan ada setiap orang situ belajar secara langsung, belajar learning to know, learning to do, dan learning to be-nya sekaligus berbarengan gitu ya. Jiwa kepemimpinannya muncul misalnya gitu, kemampuan secara administratif gitu ya, kemudian kemampuan bernegosiasi misalnya, itu secara tidak langsung mereka belajar begitu. Lalu kaderisasi ini sangat baik dalam proses pembinaan, penjagaan, dan pengembangan secara sistematis. Oke, selesai teman-teman. Ya, ini sesi ke-14 ya, ada sesi terakhir nanti ya untuk mata kuliah PPM ini. Baik teman-teman, saya cukupkan untuk hal yang perlu kita diskusikan, kita bisa diskusikan di WhatsApp grup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.